Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-224 dengan judul Sama Sedihnya Seperti Sebelumnya. Langsung ke dalam alurnya. Mata keserakahan dipenuhi dengan keputusasaan dan hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Dia telah bertemu Wang Lin di alam luar, dan pada akhirnya, bau busuk di tubuhnya telah hilang. Awalnya, dia menghela nafas lega. Namun, tak lama setelah itu, dia menghadapi perang antara alam dalam dan alam luar. Perang ini membuatnya sangat bersemangat, mungkin dia bisa mendapatkan lebih banyak harta dalam perang ini, dan tingkat kultivasinya akan meningkat. Keserakahan mengikuti tentara alam luar ke Laut Awan dan kemudian diam-diam pergi. Mengikuti rasa harta karunnya, dia menemukan celah spasial di Laut Awan dan memasukinya. Dia sangat bersemangat karena dia menyadari bahwa aura harta karun yang kuat ada di sini. Aura ini membuatnya tertawa gila-gilaan selama hampir 15 menit. Dia percaya keberuntungannya luar biasa dan dia mungkin menemukan keberuntungan besar di sini. Tingkat kultivasinya akan meningkat dan dia tidak perlu takut pada Wang Lin lagi. Dia akan mencuri kembali semua hartanya. Dengan ambisi ini, Grit mengikuti perasaan hartanya di dalam gua dan benar-benar menemukan altar kuno ini. Keserakahan sangat bersemangat saat melihat altar ini. Dia juga melihat dunia di dalam celah di mana sudut altar tertancap. Ketika dia melihat ini, dia hampir melolong serigala. Dia melihat rumput surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Banyak dari mereka adalah yang hanya dia lihat di buku, dan banyak yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Hampir semuanya dapat meningkatkan level kultivasinya setelah dia menyempurnakannya. Ada terlalu banyak rumput surgawi di sana, cukup untuk dia hampir berhenti bernapas. Selain rumput surgawi, dia melihat makhluk surgawi yang sangat lembut yang memiliki tingkat kultivasi yang menakutkan. Binatang surgawi mengejar dan bermain satu sama lain. Ini membuat Grit semakin bersemangat. Dari pengalamannya, dia tahu mereka tidak akan mengganggunya jika dia tidak memprovokasi mereka. Kemungkinan juga, seperti naga petir di masa mudanya, mereka akan menjadi hewan peliharaannya. Semua ini membuat Grit gemetar karena kegembiraan, tapi dia tidak kehilangan dirinya sendiri. Dia dengan hati-hati mengamati celah itu. Dia ingin melihat apakah ada pembudidaya yang menjaga tempat ini. Setelah mengamati selama beberapa hari, dia melihat dua gadis kecil muncul. Dalam pandangannya, kedua gadis kecil ini bukanlah ancaman. Grit tertawa bahagia dan memasuki celah itu. Penghalang di celah tidak berpengaruh sama sekali padanya. Keserakahan tidak merasa ini aneh sama sekali, dia telah menemui hal-hal yang mirip dengan ini berkali-kali. Setelah memasuki celah, dia melihat gadis-gadis itu terkejut melihatnya, dan dia menjadi lebih bersemangat. Dia melambaikan tangannya untuk menjebak kedua gadis kecil itu dan mulai memetik rerumputan surgawi. Namun, dia tidak pernah bisa melupakan hal-hal menyedihkan yang terjadi setelahnya. Dia masih ingat apa yang dikatakan kedua gadis kecil itu setelah dia menjebak mereka. Han, siapa dia? Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini? Saya juga tidak tahu. Aneh, bagaimana dia bisa memasuki alam peternakan binatang sekte matahari ungu? Petik 2. Apa menurutmu dia gila? Itu adalah rumput untuk binatang kecil, mengapa dia memasukkannya ke dalam mulutnya? Kedua gadis kecil itu terkejut beberapa saat. Kemudian gadis bernama Wawa melangkah maju, sama sekali mengabaikan jebakan Grit. Dia muncul di belakangnya dan memberinya tendangan. Setelah tendangan ini, penderitaan Grit dimulai. Memikirkan tentang semua yang terjadi, air mata muncul di mata Grit. Dia memandang dua gadis kecil yang dipenuhi dengan rasa bangga dan merasa putus asa di dalam hatinya. Dia tidak bisa mengalahkan mereka. Saat itu, hanya satu.
Tendangan yang hampir menyia-nyiakan kultivasinya. Dalam pandangannya, kedua gadis kecil ini terlalu menakutkan. Saya akan berbicara, saya akan berbicara. Terakhir kali, iblis pembunuh, jelek, tidak tahu malu, sombong itu, Wang Lin, berada di dalam perut Moongazer. Perut Grit dipenuhi dengan api saat dia mulai berbicara. Wang Lin ini terlalu hina. Bagaimana dia bisa seperti ini? Gadis kecil berbaju ungu bernama Han Han mengerutkan kening dan bergumam dengan tidak senang. Han Han, apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Ketika saya pergi keluar dengan guru untuk mengumpulkan tumbuhan, saya menemukan perasaan ketuhanan yang sangat aneh. Saya berkomunikasi dengannya dan dia memberitahu saya bahwa namanya adalah Wang Lin. Petik 2. Saat Grit dengan menyakitkan menceritakan kisah itu di ruang luas di mana altar itu berada, Wang Lin mengeluarkan seteguk darah lagi untuk menggunakan pelarian darah dengan wajah pucat. Di belakangnya, ruang angkasa itu sendiri tampak terbakar saat 9 burung api mengejarnya. Gelombang panas yang kuat menyebar dari 9 burung api. Di belakang mereka, Taois 7 warna mengikuti dengan santai, penuh dengan niat membunuh. Aku ingin melihat kemana kamu akan melarikan diri. Aku akan membakar tubuh kunomu menjadi abu. Semakin Anda pulih, semakin banyak rasa sakit yang akan Anda derita. Saya akan mengekstrak jiwa asal Anda dan memurnikannya menjadi harta karun. Hanya dengan melakukan itu aku bisa menyelesaikan kebencian di hatiku. Petik 2. Tubuh Wang Lin tampak seperti terbakar dan rasa sakit yang hebat menyelimuti seluruh tubuhnya. Darahnya tampak mendidih saat bergerak ke seluruh tubuhnya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Darah yang dia keluarkan terasa panas dan tubuhnya seperti tungku raksasa yang perlahan dibakar menjadi abu. Meskipun dia mengendalikan esensi api, dia hanya bisa menundanya sebentar. Tampaknya bahkan esensi apinya tidak bisa menahan pembakaran dari mantra Taois 7 warna. Tubuh Wang Lin terus pulih di sepanjang jalan. Semakin dia pulih, semakin menyakitkan itu, sampai dia hampir tidak tahan lagi. Namun, Wang Lin tidak membuang waktu, dia menggunakan pelarian darah berkali-kali untuk terus berlari. Dia semakin dekat dan lebih dekat ke altar. Sesaat kemudian, setelah teleportasi lagi, Wang Lin melihat altar di kejauhan. Ketika Wang Lin melihatnya, matanya berbinar dan dia bergerak ke arahnya seperti sinar api yang membakar. Pada saat inilah Grit dengan hati-hati mundur ke celah saat kedua gadis kecil itu berdebat tentang nama Wang Lin. Keserakahan sepertinya menjadi gila dan bergegas menuju celah. Saat dia menyerang, dia meneteskan air mata kebahagiaan. Dia melihat ruang di depannya dan merasa seperti baru saja lolos dari bencana hidup dan mati. Namun, dia hanya senang sesaat ketika dia melihat seberkas cahaya yang menyala terbang ke arahnya. Wang Lin, Wang Lin. Keserakahan terkejut sesaat dan hampir tidak bisa mempercayai matanya. Namun, setelah melihat lebih dekat, dia menjerit. Kamu tetap tidak akan membiarkan aku pergi. Saya jauh-jauh ke sini dan Anda masih mengikuti saya. Wajah Grit menjadi pucat dan dia tanpa sadar mundur. Wang Lin mendekat dan terhuyung-huyung saat dia mendarat di altar. Dia batuk seteguk darah lagi. Pada saat ini, Wang Lin juga melihat Grit, yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Wang Lin mengabaikan Grit dan melihat ke kejauhan. Di kejauhan, ruang terbakar, dan 9 burung api raksasa berubah menjadi matahari saat mereka mendekat. Di belakang mereka, Taois 7 warna yang dipenuhi dengan niat membunuh mendekat. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ruang angkasa itu sendiri akan bergetar. Itu sangat menakutkan. Wajah keserakahan berubah sekali lagi. Matanya membelalak dan dia gemetar saat dia mundur. Kekuatan Taois 7 warna membuatnya merasa takut. Wang Lin ini benar-benar memprovokasi sosok yang menakutkan. Siapa orang ini?
Keserakahan gemetar dan hendak kembali ke alam peternakan binatang di dalam celah. Baginya, bagian luar terlalu berbahaya, lebih aman untuk kembali dan menceritakan kisah leluhur kecil. Namun, tepat pada saat ini, Taois tujuh warna mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke altar tempat Wang Lin berada. Apakah ini tempat Anda melarikan diri? Kalau begitu biarkan aku menyempurnakanmu di sini. Taois tujuh warna menunjuk dan 9 matahari terbang menuju Wang Lin. Gelombang panas bergegas menuju Wang Lin, membakar semua yang dilewatinya. Wang Lin duduk di altar dan menatap 9 matahari yang terbang ke arahnya. Dia tidak tahu di mana peluang untuk bertahan hidup, tapi dia melihat tangan itu di altar. Aura kuno yang dikeluarkan lengan ini sangat familiar. Wang Lin segera mengenalinya sebagai salah satu lengan Yemo. Mungkinkah lengan ini kesempatan untuk bertahan hidup? Wang Lin tidak ragu-ragu, dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat-lihat, dia menekan tangannya di lengan ini. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa menyatu dengan lengan ini, tetapi Wang Lin berbeda. Dia telah memperoleh warisan kuno yang otentik dari Yemo. Pada saat ini, lengannya memancarkan cahaya yang menyilaukan dan menyelimuti Wang Lin sepenuhnya. Pada saat yang sama, keserakahan mulai bermimpi dalam gelombang panas. Separuh tubuhnya memasuki celah, tetapi dia terlambat untuk masuk sepenuhnya. 1000 tahun, 3000 tahun, 10.000 tahun. Saya akan bercerita selama 10.000 tahun. Dua leluhur kecil, selamatkan aku. Petik 2. Saat Grit meraung kesakitan, dia merasakan dua tangan kecil menekan punggungnya. Pada saat yang sama, kultivasi yang cukup kuat untuk hampir mencekiknya mengalir ke tubuhnya dari dua tangan kecil itu. Kekuatan kultivasi ini menyebabkan tubuh Grit menyinari cahaya keemasan yang tak berujung. Cahaya keemasan ini menyebar dan tangan Grit bergerak sendiri hingga membentuk pola melingkar. Saat pola melingkar terbentuk, matahari keemasan muncul di tangannya. Matahari emas ini hanya seukuran telapak tangan, tapi kekuatan darinya begitu kuat hingga mengguncang seluruh ruang di sini. Itu mengguncang Klotsi, itu mengguncang sungai pemanggil dan sistem bintang lainnya, dan itu juga mengguncang seluruh alam luar. Namun, ada sesuatu yang lebih menakutkan yang akan datang. Episode ke-225, dengan judul Bintang Kuno 8. Langsung ke dalam alurnya. Benua di angin Celestial Realm telah diambil alih oleh Wang Lin, tapi alam itu masih ada. Bagian yang disegel Wang Lin masih ada juga. Saat aura ini menyebar, pintu di ujung lorong bergetar hebat. Ini membuat aura yang menakuti dunia gua bocor ke Sekte Guyi melalui pintu ini. Saat aura muncul, ekspresi semua pembudidaya di sekte berubah sangat. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi tinggi dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Salah satu dari 9 matahari, aura Grand Empyrean, ini, Grand Empyrean mana yang muncul di sana? Di benua astral abadi, Fan Sanmeng, yang duduk di dalam gunung es, langsung menjadi pucat. Gunung es tiba-tiba runtuh dan dia melompat keluar dengan wajah ketakutan. Ini adalah aura Grand Empyrean. Di benua astral abadi, dari 9 sekte timur dan 13 faksi, sekte nomor 1 adalah sekte Matahari Ungu. Hanya kekuatan satu sekte sudah cukup untuk menyapu 8 sekte lainnya. Ini karena salah satu Grand Empyreans yang legendaris adalah anggota dari sekte Matahari Ungu. Salah satu dari 9 matahari di benua astral abadi. Namun, Grand Empyrean ini sangat misterius, dan hanya sedikit orang yang tahu seperti apa orang ini. Orang-orang bahkan tidak tahu apakah Grand Empyrean ini pria atau wanita. Namun, semakin misterius Grand Empyrean ini, semakin sedikit orang yang mau memprovokasi sekte Matahari Ungu. Pada saat ini, di dalam sekte Matahari Ungu, ada 7 atau 8 lelaki tua berkumpul, dan wajah mereka dipenuhi dengan kepahitan.
Ada seorang pria paruh baya yang bermartabat di depan mereka yang meraung keras. Kalian semua, beritahu aku apa yang terjadi. Mereka bilang mereka akan bermain di Beast Farm Realm, tapi, salah satu tetua sepertinya bergumam, dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Bermain. Aura Grand Empyrean telah menyebar, bagaimana ini masih bisa dimainkan? Pria paruh baya itu meraung, tetapi matanya juga dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Kita tidak bisa membuka Beast Farm Realm. Mereka telah menyegelnya dan tidak mengizinkan kita masuk, orang tua lainnya menggelengkan kepalanya dengan getir. Tidak ada kesalahan yang diizinkan dalam reinkarnasi Grand Empyrean. Mereka masih tumbuh, tidak ideal untuk menggunakan kekuatan Grand Empyrean mereka, kedua leluhur kecil itu, apa yang mereka lakukan. Pria paruh baya itu menginjak kakinya dan seluruh sekte matahari ungu gemetar. Bahkan dunia luar gemetar. Di dalam celah spasial, Wang Lin sedang duduk di altar dan melihat aura menakutkan yang meletus dari keserakahan. Syok muncul di matanya. Matahari di tangan Grid dengan cepat menyebar hingga seukuran satu orang. 9 burung api mengeluarkan jeritan menyedihkan saat mereka berusaha mundur, tetapi saat sinar matahari bersinar, mereka semua roboh. Ada juga Taois 7 warna, yang terkejut sesaat. Meskipun dia belum mendapatkan ingatannya, beberapa hal terukir di jiwanya. Bahkan jika dia terbagi menjadi 3 jiwa, hal-hal tertentu tidak dapat dihapus. Memori ini adalah ketakutan dan rasa hormat terhadap 9 matahari di benua astral abadi. Ini adalah aura dari Grand Empyrean, ekspresi Taois 7 warna berubah. Saat sinar matahari menutup, tubuhnya bergetar dan dia mengeluarkan darah. Dia mundur seperti orang gila. Dia tidak lagi mempertimbangkan untuk memurnikan Wang Lin dan takut keluar dari akalnya oleh aura yang datang dari matahari. Bukan hanya dia, tetapi Old Ghost Zan, yang mengikuti 4 jenderal untuk melihat apakah mereka dapat menemukan jiwa ketiga, tiba-tiba gemetar. Wajahnya menjadi pucat pasi. Grand Empyrean. Dia tidak berbicara, tetapi suara tajam keluar dari tubuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Aura Grand Empyrean masuk ke sini, ini. Aura menakutkan itu menyebar ke seluruh alam batin, alam luar, dan seluruh dunia gua. Itu menyapu setiap planet dan setiap makhluk hidup di atasnya. Pada saat ini, seluruh dunia gua memasuki saat kebingungan. Saat ini, seseorang, apakah dia adalah binatang buas, manusia, atau kultivator, disimulasikan oleh aura Grand Empyrean dan mengingat kenangan yang telah dia lupakan tak terhitung banyaknya yang lalu. Kenangan ini tidak akan pernah terbangun, bahkan setelah puluhan ribu tahun, tanpa rangsangan dari aura Grand Empyrean. Namun, karena kebetulan belaka ini, ingatan itu terbangun. Kenangan yang telah terbangun ini adalah jiwa ketiga. Dalam celah spasial di Laut Awan, Taois 7 warna melarikan diri dengan panik. Dia batuk darah dan lolos tanpa jejak. Dia sekarang merasa sangat takut terhadap celah spasial di Laut Awan. Dia tidak pernah menyangka bahwa berburu Wang Lin akan menyebabkan aura Grand Empyrean muncul. Di altar di dalam celah, Wang Lin menatap dengan tercengang saat matahari mengelilingi Grid dan menariknya ke dalam celah. Melalui celah tersebut, Wang Lin melihat 2 gadis kecil yang lucu di dalam. Itu kamu, salah satu gadis kecil di dalam Beast Farm Realm sepertinya melihat Wang Lin dan mengungkapkan ekspresi gembira. Han, lihat, dia adalah orang yang aku bicarakan. Dia juga disebut Wang Lin. Petik 2. Wawa, cepat tutup celah di sini. Orang tua yang menyebalkan itu datang. Jika mereka mengetahui tentang tempat ini, maka kami tidak akan bisa datang lagi. Petik 2. Oke, aku akan menutup celah itu, dan kau menyembunyikan keserakahan. Kami tidak bisa membiarkan mereka mengetahuinya. Petik 2. Celah itu ditutupi oleh sinar cahaya keemasan dan perlahan menghilang. Bahkan sekarang,
Wang Lin masih merasa bingung dengan semua ini. Dia duduk di altar dan merenung untuk waktu yang lama sebelum dia menarik pandangannya dari celah. Salah satu dari 9 matahari, Grand Empyrean. Ruangan itu benar-benar sunyi dan tidak ada cahaya yang tersisa. Wang Lin diam-diam duduk di altar, mengingat semua yang telah terjadi. Kedua anak kecil ini sebenarnya adalah Grand Empyreans legendaris dari Immortal Astral Continent. Hanya aura mereka yang mampu membuat Taois 7 warna melarikan diri dalam ketakutan. Mata Wang Lin bersinar lebih terang dan lebih terang. Suatu hari nanti, aku juga akan menjadi Grand Empyrean. Wang Lin menutup matanya, dan sesaat kemudian, dia membukanya. Dia telah menenangkan hatinya. Taois 7 warna seharusnya tidak berani datang ke sini lagi. Ini harus menjadi tempat teraman. Saya perlu memahami esensi pembatasan, menyatu dengan 9 tetes darah itu, dan lengan ini. Wang Lin melihat lengan yang panjangnya beberapa ratus kaki. Jika aku menyerap lengan ini dan menggunakan mantra Tearing the Heavens, aku bertanya-tanya seberapa besar kekuatan Yemo yang bisa kutunjukkan. Mata Wang Lin berbinar. Setelah menenangkan dirinya, dia menunjuk ke titik di antara alisnya dan 8 tetes darah mengalir keluar. 8 tetes darah ini melayang di hadapannya. Mereka tidak memancarkan cahaya, tapi aura kuno yang kuat datang dari mereka. 7 bintang dewa kuno Wang Lin berputar dengan cepat untuk membentuk pusaran. Di mata kanan dan kirinya, iblis kuno dan bintang iblis juga muncul. Wang Lin saat ini tampak sangat aneh. Darah Yemo mengandung kekuatan penuh dari 3 klan kuno. Wang Lin mengambil 1 tetes darah dan, setelah merenung sejenak, menghancurkannya. Itu dibagi menjadi 7 bagian yang diserap menjadi 7 lubang. Kali ini dia tidak hanya menggabungkannya di antara alisnya, tetapi menggabungkannya dengan tubuhnya. Setelah menyatu dengan 1 tetes darah, gemuruh menggelegar datang dari tubuhnya. Tubuhnya mulai membengkak karena dengan cepat menyerap kekuatan kuno di dalamnya. Bintang dewa kuno di antara alisnya berputar dengan cepat. Bintang ke-8 perlahan-lahan mulai terbentuk, tetapi sangat tidak stabil, seolah bisa menghilang kapan saja. Ekspresi Wang Lin menjadi bengkok karena rasa sakit yang datang dari tubuhnya, tetapi dia menahannya. Lompatan dari 7 bintang menjadi 8 bintang itu luar biasa. Wang Lin juga harus menghabiskan sebagian dari upayanya untuk meningkatkan kekuatan bintang iblis kuno di mata kirinya. Apa yang dia inginkan adalah pertumbuhan yang seimbang dari ketiga klan kuno dan bukan hanya dewa kuno. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Dia sekarang berlumuran keringat dan memaksa dirinya untuk tetap sadar. Setelah menyerap tetes pertama, dia menghancurkan tetes kedua dan kemudian tetes ketiga. 2 tetes darah membengkak di dalam tubuhnya pada saat bersamaan. Tidak hanya bintang dewa kuno ke-8-nya akan segera muncul, tetapi bintang iblis kuno di mata kirinya juga berputar dengan cepat. Tanda bintang iblis kuno ke-8 akan segera muncul juga. Wang Lin membengkak di luar kendalinya dan bayangan kuno muncul di belakangnya. Bayangan itu terdistorsi seolah-olah sedang mengalami perubahan misterius. Beberapa hari kemudian, Wang Lin membuka matanya dan melambaikan lengan bajunya. 5 tetes darah yang tersisa meledak menjadi kabut darah sebelum memasuki tubuhnya melalui pori-pori dan lubangnya. Saat kabut terus menghilang, erangan tertahan Wang Lin datang dari dalam. Bintang iblis kuno ke-8 perlahan muncul di mata kirinya. Saat bintang iblis muncul, badai energi iblis yang mengerikan menyapu dunia di dalam celah ini. Semua binatang berlutut dan tidak berani bergerak. Di saat yang sama, di mata kanannya, bintang iblis kuno ke-8 muncul, energi iblis yang mengerikan keluar. Energi iblis yang kejam dan kejam menyapu ruang ini. Yang terakhir muncul adalah bintang dewa kuno. 3 ujian, 7 bencana, akan segera tiba. Kabut di sekitar Wang Lin sudah lama menghilang.
Di antara alisnya, bintang dewa kuno ke-8 bersinar terang dan akan segera terbentuk. Episode ke-226 dengan judul Ras Kuno Darah Surgawi. Langsung ke dalam alurnya. Para dewa kuno menghadapi 3 ujian 7 bencana, dan iblis kuno menghadapi hal yang sama. Setiap bencana seperti awal yang baru, dan siapapun yang selamat akan memiliki kekuatan yang meningkat pesat. Namun, 3 ujian 7 bencana Wang Lin jauh lebih kuat daripada yang lain. Tidak hanya dewa kuno yang datang, tetapi iblis kuno juga telah tiba. Pengadilan pertama klan kuno memiliki 2 bencana. Ujian kedua juga memiliki 2 bencana, bencana ilahi dan bencana jiwa. Wang Lin telah melewati 2 ujian pertama, dan ujian yang akan datang adalah yang terkuat dari 3 ujian, ujian ketiga yang memiliki 3 bencana. Namun, tubuh iblis dan iblis kuno, yang telah menyatu, belum melalui percobaan pertama atau kedua. Akibatnya, ketika dia mencapai 8 bintang di atasnya, total 8 malapetaka akan datang pada waktu yang bersamaan. Bencana klan kuno harus dilewati satu persatu. 8 bintang iblis kuno di mata kirinya berputar, membentuk pusaran. Energi iblis menyebar dari mata kirinya dan menutupi seluruh wajahnya sebelum menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Wang Lin sama sekali tidak terlihat seperti seorang kultivator. Wajahnya biru dan ekspresinya galak. Pembuluh darahnya membengkak dan energi iblis menyebar dari tubuhnya. Wang Lin tampak seperti kultivator iblis sejati. Rambut putihnya bergerak ke belakang dengan menakutkan dan suara letupan bergema di dalam tubuhnya. Paku di tangannya memanjang hingga lebih dari 1 kaki panjangnya. 10 paku itu seluruhnya berwarna merah keunguan dan terlihat sangat jahat. Energi iblis di sekitar tubuhnya terkondensasi menjadi baju besi merah keunguan. Ini adalah satu set baju besi iblis yang bisa dibuat oleh anggota klan iblis kuno begitu mereka mencapai 8 bintang. Tertutupi baju besi iblis, Wang Lin duduk di altar. Bayangan kuno menghilang dan digantikan oleh bayangan iblis kuno yang besar. Seluruh tubuhnya bersinar hijau dan matanya memiliki cahaya yang aneh. Itu melayang di belakang Wang Lin dan juga duduk. Rambut iblis kuno berkibar di udara, dan tingginya ribuan kaki. Dari kejauhan, rambut iblis kuno terlihat seperti asap. Pada saat ini, bahkan jika seseorang yang mengenalnya melihatnya, mereka tidak akan dapat segera mengenalinya. Wang Lin menutup matanya saat dia perlahan mengayuh kekuatan iblis kuno di tubuhnya. Pada saat ini, percobaan pertama dan 2 bencana iblis kuno telah tiba. Mirip dengan bencana dewa kuno, itu adalah bencana tulang dan bencana daging. Kedua bencana ini meletus di dalam tubuh iblis kuno Wang Lin. Saat mereka muncul, energi iblis di sekitar Wang Lin menjadi kacau. Dia tetap tidak bergerak, dan alisnya terkunci. Matanya yang tertutup sepertinya menyembunyikan semua rasa sakit yang dia hadapi. Tulang dan daging tubuh iblis kunonya sedang dihancurkan, tetapi rasa sakit ini jauh dari batas Wang Lin. Bencana dewa kuno yang dia hadapi saat itu tak terhitung kali lebih kuat dari apa yang dia hadapi sekarang. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Setelah 5 hari berlalu, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Tidak ada bintang di antara alis atau di mata kanannya, tetapi 8 bintang iblis kuno berputar dengan cepat di mata kirinya, mengeluarkan energi iblis yang mengerikan. Ujian pertama klan iblis kuno dan 2 bencana hanya sekuat ini. Wang Lin tenang. Dia memang memenuhi syarat untuk merasakan ini. Ujian pertama iblis kuno dan 2 bencana bukanlah ancaman baginya. Setelah persidangan pertama, persidangan kedua mulai menyelimuti perasaan dan jiwa ilahi Wang Lin. Energi iblis di sekitarnya menjadi keras dan bayangan iblis kuno di belakangnya menjadi bengkok, seolah-olah akan mengeluarkan raungan kesakitan.
Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke mata kirinya, dan wajahnya menjadi ganas. Dia menggunakan perhatian penuhnya untuk menekan percobaan kedua, dan setelah 10 hari penindasan, 2 bencana dari percobaan kedua runtuh. Setelah melalui 2 cobaan dan 4 bencana, kekuatan iblis kuno Wang Lin melonjak dan menyebar ke seluruh domain bintang. Iblis yang kuat lahir. Ekspresi bengkok Wang Lin perlahan menjadi tenang. Tangannya membentuk segel dan kemudian dia meletakkan tangannya di atas lutut. Bintang iblis kuno di mata kirinya perlahan memudar. Saat mereka benar-benar menghilang, bintang iblis kuno di mata kanannya menyala. 8 bintang iblis kuno muncul. Energi iblis di sekitar Wang Lin tersebar dan digantikan dengan energi iblis yang tak terbatas. Energi iblis yang mengerikan ini membentuk kabut hitam yang melepaskan jeritan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah energi iblis yang mengerikan ini, baju besi iblis kuno di sekitar Wang Lin hancur dan baju besi hitam seperti tinta yang aneh muncul. Armor ini menciptakan kontras yang mengejutkan dengan rambut putihnya, yang merupakan pemandangan yang mengejutkan bagi siapapun yang melihatnya. Pola iblis muncul di wajah Wang Lin. Saat energi iblis melonjak, Wang Lin berubah dari kultivator iblis menjadi iblis. Iblis, sesuatu yang hidup berdampingan dengan surgawi, dewa, dan iblis. Selama berabad-abad, semua yang disebut iblis itu palsu, bahkan iblis kuno bukanlah iblis sejati. Iblis sejati tidak memiliki tubuh, jiwa, atau kultivasi. Itu adalah kemauan, keinginan untuk menjadi satu-satunya penguasa. Jalan Wang Lin mirip dengan iblis, tetapi dia tidak pernah menjadi iblis sejati. Bagaimanapun, tubuh utamanya adalah dewa kuno. Pada saat ini, bintang iblis kuno berputar dan energi iblis yang mengerikan melonjak. Mata Wang Lin terbuka, menunjukkan cahaya dingin tanpa ampun saat dia menyambut bencana pertama dan kedua dari iblis kuno. Kekuatan bencana iblis kuno mirip dengan bencana iblis kuno, tetapi hanya sedikit lebih kuat. Di antara 3 klan kuno, dewa kuno adalah yang terkuat, diikuti oleh iblis kuno, dan iblis kuno adalah yang terlemah. 3 ujian 7 malapetaka mereka sama. Setelah 7 hari, tubuh iblis kuno Wang Lin mengalami bencana pertama dan kedua. Rasa sakit karena daging dan tulangnya hancur masih tidak separah bencana dewa kuno yang dia hadapi. Dia kemudian menggunakan 13 hari lagi untuk menekan percobaan kedua untuk iblis kuno. Penajaman akal dan jiwanya memungkinkan Wang Lin hampir mencapai penyelesaian dengan tubuh iblis kunonya. Setelah tubuh iblis kunonya berhasil melewati 2 cobaan dan 4 bencana, 3 kekuatan klan kunonya mencapai keseimbangan. Saat dia duduk di altar, 8 bintang dewa kuno muncul tanpa ragu-ragu. Dewa kuno bintang 8. Wang Lin telah berkultivasi selama lebih dari 2000 tahun. Melalui berbagai keberuntungan dan situasi hidup dan mati, dia telah mencapai hari ini dan telah menjadi dewa kuno bintang 8. Tidak hanya dia seorang dewa kuno, tetapi dia juga iblis kuno bintang 8 dan iblis kuno bintang 8. Ketika ketiganya menyatu menjadi satu, dengan dewa kuno sebagai tubuh utama, mereka akan menjadi dewa kuno. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh, dan total 24 bintang berputar pada waktu yang sama. Aura kuno menyebar dan memenuhi bintang-bintang. Perasaan kuat muncul di benak Wang Lin. Wang Lin tanpa ampun mengepalkan tinjunya. Dia tahu bahwa apa yang akan dia hadapi sekarang adalah malapetaka yang sebenarnya. Pengadilan ketiga dari klan kuno, ketiganya akan datang sekaligus. Sidang ketiga memiliki 3 bencana. Yang pertama adalah ras kuno darah surgawi. Bencana kedua adalah 3 gangguan dao kuno. Adapun bencana ketiga, itu adalah bencana terkuat yang dihadapi orang kuno. Itu disebut berkat dari leluhur kuno. Wang Lin tidak tahu banyak tentang spesifikasinya.
Meskipun dia telah memperoleh warisan dari Yemo, ingatannya terbatas. Dia hanya tahu bahwa ketika menghadapi dua bencana terakhir, dia harus pergi ke kuil kuno di negara kuno di benua astral abadi untuk mencobanya. Setiap kali anggota negara kuno mencapai bencana terakhir, acara besar akan diadakan di seluruh negeri. Akan ada upacara akbar. Ancient One Yemo telah melalui bencana terakhir di kuil kuno. Dia kemudian memperoleh gelar Dao kuno dan menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik negara kuno, dikagumi oleh puluhan juta orang. Bahkan para Celestial sangat mementingkan bencana terakhir dari klan kuno. Saat Wang Lin duduk di altar, tubuhnya diselimuti oleh aura kuno yang lebih kuat untuk menghadapi bencana pertama dari percobaan ketiga. Begitu dia melewati bencana ini, dia akan menjadi dewa kuno bintang 8 sejati. Dengan kekuatan 8 bintang dari ketiga klan kuno, bahkan tanpa kultivasinya, Wang Lin akan percaya diri dalam mengalahkan pembudidaya Arcane Void tahap awal. Jika tingkat kultivasinya meningkat lebih jauh dengan pembentukan esensi ketujuh, bahkan pembudidaya Arcane Void tahap pertengahan tidak akan menjadi tandingannya setelah kultivasinya dan kekuatan kuno menyatu. Dia bisa langsung melawan pembudidaya Arcane Void tahap akhir. Ras kuno darah surgawi, bencana ini telah tiba. Yang disebut bencana darah surgawi membutuhkan seseorang untuk memadatkan semua kekuatan tiga klan dalam tubuh seseorang menjadi satu tetes darah. Tetesan darah ini adalah segalanya bagi orang yang mengalami bencana. Mereka akan menggunakan setetes darah ini untuk menerobos surga dan mempersembahkannya sebagai korban bagi ras kuno. Setelah Anda memperoleh pengakuan dari leluhur kuno, maka dimanapun Anda berada, setetes darah akan dikirim kembali. Tetesan darah ini akan menyatu dengan tetesan darah yang dibentuk oleh inti dari orang yang mengalami musibah. Begitu mereka menyatu, tubuh yang akan direformasi akan memiliki garis keturunan kuno sejati. Garis keturunan ini adalah eksistensi yang setara dengan garis keturunan surgawi. Kesulitan dari bencana ini bukanlah rasa sakit karena mengembunkan setetes darah itu, tetapi mendapatkan pengakuan dari leluhur kuno. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh sembarang orang. Bahkan jika seseorang memperoleh pengakuan dari leluhur kuno, jumlah darah yang diperoleh sebagai balasannya juga akan berbeda, tergantung pada tingkat pengenalannya. Jika biasa, maka hanya satu tetes, tetapi jika pengakuannya tinggi, maka bisa jadi 2 tetes. Dao Yemo kuno memperoleh 3 tetes darah saat dia mengalami musibah. Selama berabad-abad, orang yang memperoleh paling banyak sebelum Yemo mendapatkan 8 tetes. Dao Yemo kuno memperoleh 3 tetes darah saat dia mengalami musibah. Selama berabad-abad, orang yang memperoleh paling banyak sebelum Yemo mendapatkan 8 tetes. Orang ini adalah salah satu dari 9 matahari di benua astral abadi, Grand Empyrean Xuan Luo dari negara kuno. Itu juga dia yang bertarung melawan Grand Empyrean Dao Yi untuk mendapatkan fragmen di luar 7 Dao Sekte. Wang Lin sedang duduk di altar. Setelah merenung untuk waktu yang lama, dia menutup matanya dan aura kuno di sekelilingnya mengembun di dalam tubuhnya. Dia memulai langkah pertama dari malapetaka ini, memurnikan tetesan darah itu. Bayangan samar tumpang tindih dengan tubuhnya dan Wang Lin yang lain secara bertahap keluar. Ini adalah avatarnya, avatar kultivatornya. Setelah avatarnya pergi, tubuh asli Wang Lin sekarang menjadi murni kuno. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.